Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya Lumalila Riset. Pada kali ini saya akan mereview bagaimana membuat tesis kualitatif, tesis administrasi publik dengan jenis kualitatif. Namun sebelum saya review bagaimana cara membuatnya, saya akan review dari bab 1 sampai bab akhir. Bagaimana cara membuatnya. Mohon dukungan dan kerendahan hatinya untuk membantu mengembangkan channel ini dengan memberikan support berupa like and subscribe kepada channel saya ini. Sekali lagi mohon dukungannya agar channel saya ini dapat terus berkembang. Oke, kita lanjut bagaimana cara membuat tesis administrasi publik dengan jenis kualitatif. Di sini saya akan mereview tesis dengan judul analisis kesehatan organisasi. Ini kesehatan organisasi adalah variabel yang akan kita teliti. Sedangkan badan pegawaian pembangunan sumber daya manusia ini adalah objek tempat penelitiannya. Oke, kita mulai dari bab 1 ya. Ini tesis program studi Magister Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita mulai dari bab 1. Untuk latar belakang, kita boleh bercerita dari organisasi, kita boleh bercerita dari dari induktif ya, dari umum ke khusus atau khusus ke umum boleh dilakukan, tapi kalau kualitatif biasanya jenisnya ke induktif, dari khusus ke umum. Oke, tapi yang paling penting Anda perhatikan ya, yang perlu Anda perhatikan dalam sebuah latar belakang adalah permasalahan. Di sini permasalahan yang diangkat cuma berdasarkan hasil observasi, pengamatan ya, hanya berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan kesehatan organisasi. Nah, permasalahan ini memang lebih bagus berupa data. Namun untuk kesehatan organisasi tidak memiliki data yang jelas. Jadi dia tidak memiliki data yang jelas, sehingga bisa kita melalui untuk permasalahan ini bisa kita melalui wawancara penelitian, pengamatan atau berita-berita dari media massa yang bisa kita jadikan dasar permasalahan. Karena kalau judul sudah tidak ada permasalahan, suatu lokasi penelitian sudah bagus, untuk apa kita menelitinya? Jadi maka dari itu di sini dikatakan bahwa fenomenanya bahwa kondisi kesehatan organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia belum optimal. Intinya di latar belakang tuh harus ada permasalahan, ini poin penting dan tidak bisa tidak, harus ada. Kemudian kita lanjut ke untuk bab 1 itu berkisaran lembarnya yang standar itu kisaran 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7 lah, 6 sampai 7 kisaran itu, jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Itu 6 sampai 7 lembar itu sudah termasuk sampai manfaat penelitian. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sesuai dengan tujuan tadi, kita ingin melihat kesehatan organisasi, objek kita kan. Jadi kita membuat pertanyaan penelitian, bagaimana penyataan penelitian yang mempertegas penelitian, bagaimana rumusan masalahnya, bagaimanakah kesehatan organisasi pada badan. Jadi bagaimana, sehingga tujuan penelitiannya harus menjawab. Rumusan masalah dengan tujuan penelitian harus sama, harus konsisten. Jadi di sini kita lihat judul kesehatan organisasi yang kita bicarakan ya. Di rumusan masalah kesehatan organisasi, tujuan harus kesehatan organisasi juga. Jadi rumusan masalahnya bagaimana kesehatan organisasi, maka tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kesehatan organisasi pada badan pegawaian di kabupaten titik ya. Jadi rumus masalah dan tujuan penelitian harus konsisten. Kalau rumusan masalahnya 2, tujuan penelitiannya juga 2. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau manfaat penelitian nanti bisa menyesuaikan aja dengan kondisi di lapangan.
Pada dasarnya manfaat kegunaan penelitian ini sama, tergantung menyesuaikan dengan kondisi bagaimana pedoman kampus masing-masing ya. Intinya manfaat dari penelitian ini nanti apa. Kemudian untuk bab 2 tentu konsep dasar organisasi. Tapi yang terpenting dari bab 2 itu adalah konsep kesehatan organisasi itu dulu. Itu yang poin penting, yang lain itu yang ke organisasi itu pelengkap pendukung saja. Tapi yang poin penting adalah teori kesehatan, konsep teori kesehatan organisasi dan konsepnya. Konsep di sini bisa dikatakan aspek dari kesehatan organisasi itu apa? Apa yang ingin kita lihat dari kesehatan organisasi? Maka nanti kesehatan organisasi kita masukkan dalam materinya, penjelasan, pengertian, pendapat, ya. Kemudian nanti kita, tapi yang terpenting adalah aspek. Ada yang bilangnya aspek penelitian, ada yang bilang dimensi penelitian, ada yang bilang indikator penelitian. Ini sama, tapi yang jelas aspek harus memiliki grand theory sebagai aspek pendukung kita, ya kan. Nah di sini kita inilah grand theory dari kesehatan organisasi. Apa yang ingin kita lihat dari kesehatan organisasi? Ada 5 poin: termotivasi, pemerataan, penekanan, integritas dan kemandirian, inovasi. Ini dasar. Dasar inilah nanti yang akan muncul kembali di bab 3 di aspek dan fokus penelitian, aspek penelitian kita nanti. Inilah dasar. Jadi sebuah tesis harus mempunyai dasar teori yang akan kita teliti. Kesehatan organisasi itu apa yang Anda ingin lihat dari kesehatan organisasi? Adalah ada 5 poin ini menurut teori, ya. Kalau yang lain-lain kriteria ini sebagai pelengkap saja, penambah untuk pendukung, tupoksi kepegawaian, boleh juga pendukung. Nah, penelitian terdahulu. Poin selanjutnya, penelitian terdahulu juga mempunyai peran yang cukup penting. Mengapa saya katakan cukup penting? Karena penelitian terdahulu ini dasar juga, dasar pendukung kita nanti. Dasar kita mengangkat judul ini, pendukung kita untuk menganalisis di pembahasan nanti kita bisa ambil dari konsep dari penelitian terdahulu. Karena pembahasan itu isinya temuan penelitian kita dikaitkan dengan penelitian terdahulu, kita analisa dengan penelitian terdahulu dengan teori, nanti juga kita lakukan analisis pendapat kita, pemikiran kita sebagai peneliti. Itu isi pembahasan. Di sini ada 3, tapi pada saat biasanya penelitian terdahulu ini berisi jurnal. Biasanya kampus-kampus itu menuntut 5, 10, ada 15, tergantung kampusnya, tergantung dosennya juga. Jadi kita bisa menyesuaikan saja jumlah jurnalnya ya yang diisikan. Nanti selanjutnya kerangka konsep. Ya, kerangka konsep menggambarkan ya sesuai dengan teori tadi. Sesuai teori yang saya di bab 2 tadi, bahwa kesehatan organisasi dilihat dari ini variabel kita, ini aspeknya, ini aspek atau dimensi, ya. Mau aspek, mau dimensi, mau indikator, terserah apapun namanya, tapi kesehatan organisasi ini variabelnya, ini aspeknya, atau ini indikator, ini dimensinya. Jadi dia harus konsisten dengan konsep teori yang di bab 2 tadi. Ini yang harus diperhatikan sekali, karena kalau tidak sama berarti tidak konsisten penelitian kita. Sehingga kemudian pada bab 3, ini bab 3-nya, desain penelitian kita adalah penelitian kualitatif. Anda bisa baca. Kualitatif itu jenisnya dia menganalisa permasalahan yang terjadi. Kita analisa baik kenapa, tidak baik kenapa. Begitulah gambarannya untuk kualitatif itu. Nah, ini fokus penelitiannya pada kesehatan organisasi. Dia konsisten dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah dengan judul. Aspek-aspek penelitian tadi juga konsisten. Nah, ini termotivasi. Ini dasarnya diambil dari teori bab 2 tadi dan konsisten juga dengan kerangka analisis kita.
maka dia turun kembali, ditarik kembali ke definisi operasional. Termotivasi apa? Anda bisa lihat teori-teori di bab 2, di bab 2. Ini indikator, ini variabelnya kesehatan organisasi. Ini aspeknya adalah termotivasi, ya, dan ada indikatornya ini. Nah, ini bisa untuk mendapatkan ini poin yang sangat penting ya. Ini poin penting dasar bahwa dari penelitian kita, apa yang ingin kita lihat di lokasi penelitian ya kesehatan organisasi. Apanya? Ya termotivasinya. Ya kan, termotivasi pegawainya, pemerataan tugasnya, penekanan tugasnya, integritas dan kemandirian pegawainya, inovasi pegawainya. Itu yang akan kita lihat. Jadi ini tidak aspek penelitian, poin penting juga yang menjadi harus perhatian. Kemudian informan adalah orang yang memberikan informasi, ya. Di sini bisa teknik pengambil informan itu adalah purposive sampling. Ini mengambil artinya mengambil informan yang paham dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Kalau berdasarkan teori-teori banyak pengertian macam-macam, tapi intinya purposive sampling adalah mengambil sampel atau informan yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan yang harus menjadi perhatian penting itu adalah kita tidak bisa menanyakan suatu informasi kepada satu sisi. Jadi dia ada tiga sisi lah, mungkin dari bawahan, atau menengah dan atasan. Itu bisa kita ambil. Jadi kita harus timbal balik untuk mencari informasi, sehingga dia mungkin dari atasannya baik, mungkin belum tentu dari bawahannya tidak baik. Jadi harus ada konfirmasi intinya dalam menentukan informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang umum dipakai wawancara, ya, wawancara dengan informan, kemudian observasi, ya, pengamatan di lapangan terkait dengan kesehatan organisasi, aspeknya tadi. Dokumentasi, mungkin data-data, dokumen-dokumen yang bisa mendukung sesuai dengan temuan penelitian, seperti SK pelaksanaan tugas, ya kan, kegiatan, dokumen pembagian tugas tupoksi. Nah, itu juga harus menjadi yang dapat mendukung dalam suatu penelitian kualitatif. Nah, analisis data kualitatif ini berbeda dengan analisis data dia kuantitatif, biasanya menggunakan angka. Nah, di sini dijelaskan teknik pengumpulan datanya umumnya yang banyak bicara kualitatif ini Sugiono, Miles dan Huberman. Itu konsep teori yang banyak ngomong kualitatif, atau Creswell juga bisa buku pengarangnya. Nah, di sini pengumpulan data. Jadi kita mengumpulkan data yang kita kumpulkan melalui wawancara kita reduksi, ya. Kumpulan data dari wawancara kita reduksi itu artinya merangkum hal-hal pokok dan penting dari hasil wawancara. Kemudian data kita sajikan, penyajian data ini kita sajikan, kita susun pendapat informan 1, 2, 3 untuk kita cari ini temanya, ya, yang poin-poin pentingnya. Setelah itu dari wawancara berapa informan kita bisa juga lakukan reduksi lagi jika memang diperlukan. Dari berapa informan tadi kita tak bisa mereduksi lagi, merangkum lagi hasil wawancara berapa informan. Setelah itu kita bisa menarik kesimpulan, ya. Di sini juga kita bisa menarik kesimpulan. Setelah penyajian juga kita sudah bisa menarik kesimpulan. Inti sarinya dalam penelitian ini wawancara beberapa informan itu kita reduksi, kita rangkum, diambil hal-hal pokok dan penting, kemudian datanya kita sajikan dan kita tarik kesimpulan. Apa sih temuan penelitian kita? Apa dari beberapa informan itu, berapa pendapat informan, apa yang kita temukan, apa pendapatnya? Itulah yang harus kita menarik kesimpulan. Nah, setelah dapat kesimpulan wawancara dengan
tentang aspek kesehatan organisasi ya. Tadi saya kata ada 5 aspek. Setiap aspek kita wawancarai, setiap aspek kita wawancarai, kita tanyakan kepada berapa informan setiap aspek. Memang agak banyak kita akan wawancara di kualitatif. Semakin banyak wawancara semakin bagus, semakin banyak informasi akan kita dapat. Nah, di sini ada rangkumannya. Kalau menurut Sugiono ini Miles dan Huberman, tahapan metode kualitatif juga bisa gini. Ada 3, ini Sugiono 2016, tapi ini sumbernya Miles dan Huberman. Keabsahan data, lanjutnya keabsahan data. Keabsahan data ini adalah kalau di kuantitatif namanya uji validitas, kalau kita namanya keabsahan data. Kalau sudah melalui tahapan keabsahan data ini kita temuan penelitian kita ini akan ilmiah atau dapat dipertanggungjawabkan. Sugiono menjelaskan ada 3 keabsahan data itu menurut triangulasi sumber. Maksudnya wawancara dengan beberapa sumber ya. Di sini ya, wawancara dengan beberapa sumber. Kita sudah dari pihak atasan, dari top manajemen, level middle manajemen atau low manajemen. Itu kita wawancara dari beberapa sisi. Itu ketentuannya harus dilakukan seperti ini, suatu penelitian kualitatif. Kemudian setelah kita dapat wawancara, ini ada teknik namanya teknik ini wawancara, observasi dan pengamatan. Jadi kesimpulan wawancara dengan beberapa informan kita konfirmasikan ke dokumentasi pengamatan lapangan kebenarannya. Misal temuan penelitian kita mengatakan belum baik, ada hal yang belum baik. Apa yang Anda harus amati, apa yang belum baik, dan Anda harus cari dokumen pendukung yang mengatakan itu belum baik. Memang tidak semua temuan penelitian dapat didukung dengan dokumen, tapi kita akan berusaha mencari informasi sesuai dengan temuan wawancara tadi. Jadi temuan wawancara yang tidak baiknya, yang baiknya bisa kita konfirmasi dukungkan dengan dokumentasi foto penelitian atau observasi pengamatan langsung. Bisa kita berupa data, kita konfirmasi bahwa untuk memperkuat temuan wawancara tadi. Inilah triangulasi teknik. Apa sudah ini triangulasi waktu? Nah, triangulasi waktu ini wawancara berulang. Biasanya misalnya wawancara pagi, kemudian sama satu orang, siangnya kita wawancara lagi, atau besoknya kita wawancara lagi untuk mengkonfirmasi kebenaran apakah jawaban pertama, kedua itu sama atau tidak. Itu triangulasi waktu. Nah, umumnya yang dipakai adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi waktu jarang sekali dipakai karena kita akan melakukan wawancara berulang. Ini tentu sangat merepotkan sekali. Jadi, nah, apabila suatu penelitian sudah melewati tahap ini, maka temuannya nanti dapat secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Kita sudah melalui tahap analisis data dan keabsahan data. Ini wajib dilalui. Oke, lanjut ke keempat, sejarah gambaran badan pegawaian itu sendiri, gambaran lokasi penelitian. Mungkin juga ada yang jalannya penelitian menceritakan di sini, tergantung kampus masing-masing, nanti menyesuaikan saja. Kemudian kita masuk ke hasil penelitian. Ini data saja, data kepegawaian. Tidak ini, nah ini data kepegawaian. Ini gambaran tupoksinya. Tapi yang saya poin penting hasil penelitiannya. Kita hasil penelitian. Hasil penelitian. Nah ini bab 5 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini juga kita sebelumnya kita menyampaikan dulu karakteristik informan penelitian, baik itu namanya, umurnya, jabatan ya, itu kita sampaikan, pendidikannya, masa kerjanya. Boleh kalau untuk nama informan sebenarnya bagusnya ini inisial saja, tidak usah kita menyebutkan nama lengkapnya. Tapi ada juga sih dosen yang minta harus nama lengkapnya beserta gelar-gelarnya. Itu versinya sangat berbeda sekali, tapi kita ikutin saja dosennya.
yang mana dosennya mau, tapi kalau pendapat saya yang sebagusnya tidak usah menyebutkan nama dan gelar yang bersangkutan, cukup inisial saja. Itu berasumsi saya. Nah, kita kembali lagi hasil penelitian tentang kesehatan organisasi. Tadi kita ingin bagaimana kesehatan, rumusan masalah bagaimana kesehatan organisasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesehatan organisasi, maka kita harus jawab, ini temuan penelitian kita, kesehatan organisasi. Nah, dari kesehatan ini ada kesehatan organisasi, ada tadi saya katakan ada aspek 5 aspek. Jadi kita harus bahas per 5 aspek ya. Di sini boleh kita bercerita dulu tentang apa itu termotivasi, kemudian kita lanjutkan ke ini. Ini indikatornya tadi. Nah, mungkin kita wawancara. Ini pendapatnya wawancara tanggal berapa nih? Ya, kita wawancara tentang rasa memiliki terhadap organisasi yang bukan indikator. Ini indikator dari termotivasi aspek dari kesehatan organisasi. Nah, makanya ini ya, untuk wawancara ini ya pengetikannya ada yang versi dosen itu yang begini. Anda lihat ada yang begini. Ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Satu spasi. Tapi yang jelas ada juga dosen yang berpendapat apabila lebih dari 5 baris baru dia ini kalau ini kan masih 4 baris maka dia harus 2 spasi, tapi kalau dia sudah 5 baris lebih dari 5 baris maka dibuat 1 spasi. Itu pendapat dosen-dosen yang saya temuin. Jadi nanti menyesuaikan aja apa maunya keinginan dosennya. Nah, kita lanjutkan konfirmasi rasa memiliki terhadap organisasi. Ini kita wawancara kepada pimpinannya, kepada kasubag, kabid apa dan pegawainya. Dari wawancara mereka ini ya, wawancara mereka ini kita tarik kesimpulan apa sih kesimpulan secara ini kesimpulannya. Nah, itu yang harus kita poin pentingnya ya, setiap aspek itu harus ada kesimpulannya. Nah, untuk teknis kalimat ini menyesuaikan aja, dibuat cantik aja. Ada bercerita panjang lebar dulu, menceritakan isi seputaran isi wawancara, kemudian dibuktikan dengan wawancara. Ada tergantung, menyesuaikan aja gimana modelnya nanti. Ini tidak ada ya, nanti bisa saja bisa gak ini perhatian bawaan yang ada saya kurang peduli. Nah, kita ceritakan dulu bahwa pegawai tidak peduli, kurang peduli gini. Apabila ada ini nanti hal ini diungkapkan dengan wawancara begini. Nah, itu bentuk kalimatnya ya. Nanti disudari cerita dulu baru masuk ke wawancara, cerita dulu lagi masuk wawancara, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau mau langsung aja kayak gini aja boleh, kemudian betul konfirmasi. Artinya wawancara itu dikonfirmasikan terus dari atasan ke bawahan ke pihak middle manajemennya ya kan. Nah, itu dikonfirmasi, dapatlah sebuah temuan wawancara, dapatlah suatu kesimpulan. Nah, dalam aspek termotivasi ini ya, aspek termotivasi ini kan ada rasa memiliki dilihatnya, kemudian ada rasa kepedulian. Nah, rasa kepedulian nanti kita simpulkan rasa saling membutuhkan antagonisasi. Jadi kita simpulkan bahwa konsep termotivasi itu, bagaimana konsep termotivasi pegawai di ya, konsep termotivasi pegawai kita simpulkan di bawah ya, jadi kesimpulan hasil penelitian. Nah, kemudian untuk menjawab permasalahan yang kita di penjelasan dari triangulasi teknik ya, tadi di bab 3 bahwa observasi pengamatan. Nah, apa yang temuan kita sini? Apa yang kita temukan dari wawancara ini itu bisa didukung dengan berupa ini berita, dokumentasi ini ya. Dokumentasi penelitian, didukung lagi dengan data-data yang terkait dengan temuan wawancara ya. Jadi jangan asal data dimasukkan, tapi data-data dokumentasi observasi kayak gini harus terkait dengan temuan wawancara, temuan penelitian.
Jika tidak ada di temuan penelitian, tidak wawancara, ya di sini misalnya di sini dia mengomongkan wawancara bahwa pegawai santai suka bermain bermain catur di kantor. Nah, kita tunjukkan ini bukti bahwa pegawai suka main catur. Jadi hasil wawancara itu memang didukung dengan pengamatan, didukung dengan dokumentasi. Itulah sebuah penelitian kualitatif. Nah, maka untuk menyimpulkan penelitian kualitatif ini kita sendiri dari wawancara, dari observasi, dari dokumentasi kita tarik kesimpulan. Apakah sudah baik, apakah sudah belum. Maka kita sendiri yang menyimpulkan kemana. Kalau sudah baik, kenapa, kalau tidak baik, kenapa. Dari itu bisa kita dapat informasi dari wawancara dan dokumentasi, observasi, pengamatan yang kita lakukan. Ya, oke, itu secara pembuat pembahasan. Itu hasil penelitian, menginformasikan hasil penelitian. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, ya pembahasan kita bagi juga 4, dibagi pembahasan itu. Bentar, sabar. Nah, ini kita masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini boleh kita menceritakan teori dulu, juga boleh langsung ya. Menceritakan teori dulu boleh, atau langsung juga boleh. Nah, di sini kita kembali ke aspek, kita bahas sesuai aspek tadi, termotivasi. Apa ini temuan dari termotivasi yang kita rangkum? Ya, yang kita rangkum dari wawancara, observasi, dan pengamatan. Inilah temuan wawancaranya. Nah, temuan wawancara ini kita analisis. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan, apa untuk memperbaikinya, kita analisa, kasih pendapat, argumen kita tentang temuan penelitian itu, solusi ya. Kemudian juga pemerataan. Nah, temuan penelitian itu kemudian didukung dengan teori, konsep teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang kesehatan organisasi. Apakah penelitian mereka ini memiliki, apakah ada kesamaan, apa didukung, apakah sesuai dengan kajian penelitian terdahulu. Itu Anda lakukan, karena konsepnya harus didukung dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Tentu yang ada konsep teori tentu akan mengambil teori atau konsep penelitian terdahulu yang ada di bab 2, ditarik ke pembahasan untuk mendukung temuan penelitian kita. Kemudian kita kesimpulan ya. Nah, ini kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebenarnya cukup satu, dan kita buat poin 1 ya. Organisasi pegawai itu belum bagus misalnya, dikarenakan pada aspek ini begini, aspek ini begini. Itu kalau mau melihat konsistensinya kalimatnya. Tapi dalam penelitian yang saya review ini, dia dosennya minta menjadi 5. Memang tujuan penelitian kita kan 1. Apabila tujuan penelitian 1, kesimpulan itu harus 1. Nah, seandainya kalau mau buat 5 kayak gini sesuai aspek, kita buat kesimpulan umum dulu. Ya, kesimpulan umum. Maka ini masuk ke kesimpulan khusus 5 ini. Ya. Jadi kesimpulan umum, karena harus konsisten, kita mengkonsistenkan dengan tujuan penelitian. Tapi karena ini hasil bimbingan, saya ikut saja dengan dosennya. Jadi mereka mau minta 5, ya nggak masalah, karena isi dari 5 ini tetap kesehatan organisasi. Intinya tujuan penelitian untuk melihat kesehatan organisasi dari 5 kan. Nah, ada 5 aspek kesehatan organisasi, kesimpulannya ada 5 aspek. Sebenarnya masih nyambung juga, tapi untuk penulisan yang bagus dibuat kesimpulan umum dulu, baru kita merujuk ke kesimpulan khusus kayak gini. Saran kita lihat saja. Saran ini bagi pegawai, bagi kantor, bagi pemerintah daerah, terkait temuan penelitian, apa yang tidak baik, di aspek mana yang tidak bagus. Maka itulah yang kita lakukan. Kita beri saran, misal pegawai ini sarannya
perlunya peningkatan kemampuan pegawai ya, kemampuan pegawai dalam menggunakan pengorasian komputer. Kenapa? Berdasarkan temuan, pegawai di sana belum maksimal untuk melaksanakan, banyak sudah usianya agak sedikit, udah agak 40 50 ke atas, menjelang pensiun. Jadi mereka belum begitu menguasai dengan teknologi, maka kita sarankan perlu peningkatan kemampuan mereka di usia-usia 45, 47 atau 50. Di usia 50 tahun mereka belum maksimal, maka kita sarankan sesuai dengan temuan penelitian. Nah, demi itulah kalau kita ingin melihat bagaimana cara membuat tesis administrasi publik dengan jenis penelitian kualitatif. Untuk daftar pustaka, nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya bagaimana cara penulisannya. Namun yang sebelum saya akan tunjukkan adalah bagaimana membuat pedoman wawancaranya. Jadi pedoman wawancara harus tetap mengacu kepada teori yang bab 2 ya. Mengacu kepada teori bab 2 ya, mengacu pada teori bab 2 atau di bab 3 aspek-aspek penelitian, sehingga pertanyaannya rasa kepedulian. Ini harus kita ciptakan sebuah kalimat yang untuk melihat rasa kepedulian pegawai ya. Jadi pertanyaan ini dirancang dari aspek penelitian dan indikatornya ya. Itu sistem itu cara membuat wawancara. Nah, kemudian untuk dokumentasi penelitian, untuk dilampirkan kualitatif biasanya melampirkan foto dan dokumen untuk di penelitian kualitatif. Ini ya kegiatan-kegiatannya, ini foto-foto, ini biodata penulis. Ini tergantung pedoman masing-masing. Mungkin demikian saja yang ingin dapat saya informasikan bagaimana cara membuat tesis kualitatif dengan administrasi publik ya, jurusan administrasi publik. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu adik-adik dan kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia bagaimana cara membuat tesis dengan jenis kualitatif. Saya lagi mohon dukungan agar dapat memberikan like and subscribe pada channel saya ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.